Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi. Dan dimanapun saudara berada, semoga saudara sehat, kuat, ceria, luar biasa, dan baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah, apa itu Injil? Apa itu Injil? Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4 berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Injil itu bukanlah tentang apa yang bisa kita dapatkan dari Allah. Itu bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah. Misalnya, kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan. Itu bukanlah tentang mendapatkan pertolongan dari Allah supaya menyembuhkan kita dari sakit penyakit, menyelamatkan kita dari kemiskinan, atau menyelesaikan permasalahan kita. Oh, Injil itu bukanlah tentang apa yang kita lakukan bagi Allah. Itu bukanlah tentang apa yang kita lakukan supaya mencapai Allah melalui usaha kita sendiri. Misalnya, perilaku moral, perbuatan baik, atau kegiatan keagamaan. Oh, Injil itu adalah tentang apa yang sudah dilakukan Allah bagi kita. Itu adalah tentang apa yang sudah dilakukan Allah supaya mencapai kita melalui usahanya sendiri. Nah, tahukah saudara, kata Injil berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti kabar baik. Kabar baik tentang apa? Oh, Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah, bukan sakit penyakit, kemiskinan, atau permasalahan. Supaya mendamaikan orang berdosa dengan Allah yang kudus. Nah, sekali lagi, Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, supaya mendamaikan orang berdosa dengan Allah yang kudus. Injil itu terdiri dari 3 kebenaran yang harus kita ketahui dan 1 keputusan yang harus kita buat. Kebenaran yang pertama, persoalan dosa. Persoalan dosa. Allah menciptakan kita
untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Namun, dosa telah memisahkan kita dari Allah dan menghalangi kita untuk memiliki hubungan dengannya. Firman Tuhan berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Karena persoalan dosa, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri supaya mendamaikan diri kita dengan Allah yang kudus. Kebenaran yang kedua, hukuman dosa. Hukuman dosa. Pada suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Dan Dia akan menghakimi kita secara pribadi. Upah dosa ialah maut di neraka. Karena kita adalah orang berdosa, kita layak untuk dihukum di neraka. Hanya satu dosa saja sudah cukup untuk menghukum kita ke neraka. Dan tidak ada caranya supaya kita dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, maut, dan neraka. Kebenaran yang ketiga, pembayaran dosa. Pembayaran dosa. Inilah kabar baik. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, Dia telah membayar lunas semua dosa-dosa kita, telah mengalahkan dosa, maut, dan neraka bagi kita, dan telah membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan dari dosa-dosa. Satu keputusan. Keputusan iman. Keputusan iman. Tidak ada gunanya jika kita hanya sekadar mengerti dan mengakui tiga kebenaran ini, yaitu persoalan dosa, hukuman dosa, dan pembayaran dosa. Karena pengertian dan pengakuan saja tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kita diselamatkan dari dosa-dosa hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus saja. Iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya tentang Allah, percaya kepada kebenaran kita sendiri, percaya kepada kegiatan keagamaan kita, atau percaya kepada Allah untuk kebutuhan jasmani kita. Iman yang benar yang menyelamatkan adalah bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, yaitu bergantung hanya pada Yesus Kristus saja dan bukan pada usaha kita sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sudahkah saudara membuat keputusan iman ini untuk bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa? Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Jika saudara tidak bisa menjawab ya untuk pertanyaan ini dengan yakin, datanglah kepada Yesus dalam hati saudara dengan iman dan katakanlah kepadanya, Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa akulah orang berdosa. Aku mengakui
bahwa aku layak untuk dihukum di neraka. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Oh, terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu dan aku bergantung padamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa-dosa. Pada saat ini, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Jika saudara baru saja berdoa dari hati saudara dengan iman dan telah memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan saudara, oh, firman Tuhan berjanji, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara bisa bersukacita di dalam Yesus Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program Renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu, jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.